warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Bandung 1, wabil khusus Ibu Haji Purwanita selaku CPP Angkatan ke-7 yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah serta nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diskusi untuk visi-misi dan prakarsa guru penggerak Angkatan ke-7 yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Haji Purwanita SPD. Yang kedua, sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan menyempatkan waktu pada Bapak Ibu semua, dan kami mohon maaf ini karena mengganggu mungkin proses kita mulai, dan mudah-mudahan nanti dapat menghasilkan hasil yang maksimal, dan mudah-mudahan nanti kita semua terdorong untuk menerapkan, mengimplementasikan apa yang menjadi prakarsa visi dan misi guru penggerak ini kita terapkan di selanjutnya. Oleh karena itu, tolong nanti untuk kita sampaikan, jadi nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan tadi di gagasan ataupun ide yang dituangkan oleh Bu Rita, nanti bisa kita tanggapi, bisa kita tambah mungkin sesuai dengan yang karakter yang perlu kita terapkan pada anak didik kita. Sekian dari kami, karena nanti juga ada acara lain lagi, yaitu ada supervisi dan pengawas. Oleh karena itu kita manfaatkan waktu ini, dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Haji Purwanita. Demikian dari kami, mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bandung 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Bandung 1. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita semua hari ini dapat berkumpul untuk mendiskusikan visi, misi, dan prakarsa guru penggerak Angkatan 7. Sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, perkenalkan saya Haji Purwanita dari SDN Bandung 1, Kabupaten Tuban. Tepatnya saya calon guru penggerak Angkatan 7. Bapak Ibu, sebelum saya masuk pada visi dan misi sekolah SDN Bandung 1, izinkan saya menyampaikan tujuan diskusi ini. Tujuan diskusi kali ini adalah mendiskusikan cita-cita kita atau visi kita untuk murid kita di masa depan. Itu tujuan diskusi kita kali ini. Selanjutnya, sebelum saya memaparkan visi dan misi, saya ada sedikit puisi Bapak Ibu. Oh ya, sebelumnya perkenalan juga. Yang sebelah kanan saya Bapak fasilitator saya, Bapak Rasmian MPD, beliau dari Lamongan. Dan sebelah kanan saya juga Bapak Agus Zaini sebagai pengajar praktek, beliau dari Solo.
Mohon maaf jika suaranya kurang berkenan di Bapak Ibu. Saya mencoba mempuisikan Aku Melihat Indonesia, karya Bonita. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai milikku. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat padang-padang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelabat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu, dari puisi yang saya bacakan tadi, kira-kira bagaimana maknanya Bapak Ibu? Puisi ini sering dibacakan ketika acara kedinasan yang ada di Istana Negara. Biasanya dibacakan oleh bapak-bapak pejabat ketika hari pendidikan atau hari-hari yang lain. Puisi ini sebenarnya itu menggambarkan betapa beragamnya nilai-nilai budaya di Indonesia. Dari puisi ini kita tahu Indonesia itu terdiri dari Sabang sampai Merauke yang memiliki budaya yang bermacam-macam. Begitu juga anak didik kita, Bapak Ibu. Anak didik kita itu juga lahir dengan keunikan beraneka ragam. Sebagai guru penggerak Bapak Ibu, kami dituntut untuk melakukan
melaksanakan nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, inovatif. Saya yakin untuk berpihak pada murid, Bapak Ibu sudah tahu berpihak pada murid sesuai dengan yang diinginkan oleh anak. Kita memfasilitasi anak dari, oleh, dan untuk murid. Sedangkan untuk mandiri, saya yakin juga sudah paham. Kita diwajibkan untuk tetap jadi guru pembelajar sepanjang hayat secara mandiri tanpa diperintah oleh atasan ataupun siapapun. Sedangkan reflektif, seperti kita bercermin, Bapak Ibu. Bercermin, pernahkah Bapak Ibu bercermin? Pernah. Ketika Bapak Ibu bercermin, ini yang ibu-ibu biasanya, ketika bercermin pasti melihat riasan saya sudah baik apa belum ya? Make up saya sudah cantik apa belum ya? Lipstik saya sudah benar apa belum ya? Disitulah gunanya cermin. Dari cermin kita bisa tahu kekurangan dan kelebihan kita. Diharapkan Bapak Ibu guru penggerak dan Bapak Ibu guru yang lain itu juga bersikap reflektif, tahu kekurangan dan kelebihan diri. Dengan cara apa? Mungkin setiap hari kita bisa menuliskan apa kekurangan dan kelebihan kita dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Dan yang sudah baik mungkin bisa berbagi praktik baik kepada sesama rekan gurunya. Nilai yang keempat yaitu kolaboratif. Di sini memang kami dituntut untuk selalu bekerja sama sesama rekan guru, khususnya umumnya ke kepala sekolah dan ke dinas lain yang terkait untuk berkolaborasi memajukan pendidikan yang ada di wilayah kami. Yang kelima, kami juga dituntut inovatif, yaitu memiliki gagasan yang mampu untuk kita gunakan dalam gerakan guru penggerak nanti. Bapak Ibu guru, sebelum saya membahas tentang visi, di sini saya bacakan dulu pengertian visi. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Visi dikatakan menjadi tujuan masa depan sebuah lembaga. Ini merupakan pengertian visi. Pengertian dari misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa. Selain mengadakan ekstrakurikuler komputer Bapak Ibu, saya juga menginginkan sebenarnya di tempat kita itu banyak menghasilkan batik, yaitu dengan ekoprint. Saya tuh pengen banget SD kita itu memiliki hasil kreativitas dari ekoprint, batik yang dibuat dari tumbuhan. Dan yang terakhir, prakarsa saya, keinginan saya itu sebenarnya ingin melaksanakan ekstrakurikuler tari. Dari ketiga prakarsa saya itu, tujuannya yaitu untuk menyiapkan kompetensi anak. Sedangkan untuk menanamkan pendidikan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, saya yakin sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu setiap hari di kegiatan pembiasaan. Dan yang terakhir, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Ini alhamdulillah juga sudah saya laksanakan ketika memberikan game ke anak sebelum istirahat. Ini merupakan tahapan bagja Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita menyelesaikan suatu masalah, langkah-langkahnya itu yang pertama itu buat pertanyaan. Pertanyaannya apa saja? Mengapa perlu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana bentuk pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana bentuk-bentuk pembelajaran yang menyenangkan? Itu pertanyaan B.
Dari pertanyaan-pertanyaan itu kita buat tindakan. Cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan yaitu kita harus mengetahui kondisi awal murid. Yang kedua, membuka dialog atau sharing kepala sekolah, guru, komite, dan siswa ataupun wali murid. Yang ketiga, bisa juga tukar pendapat dengan teman sejawat. Di sini saya mungkin kurang tahu latar belakang anak-anak SDN Banyuwangi 1, saya mungkin bisa menanyakan pada guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, atau guru yang sudah domisili di sini. Saya nantinya juga bisa menyampaikan rancangan program kepada Kepala Dinas Pendidikan, pengawas maupun KS untuk menguatkan program yang sudah saya rancang. Langkah berikutnya yaitu A, ambil pelajaran. Dalam langkah ambil pelajaran, saya membuat beberapa pertanyaan. Siapa saja yang pernah menjalankan pembelajaran yang menyenangkan? Aktivitas apa yang membuat anak-anak senang? Situasi apa yang dibutuhkan untuk membuat rencana itu? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Dan apa daya dukung yang dimiliki sekolah dalam mengembangkan rencana itu? Saya yakin daya dukung kita, karena kita sudah memiliki 10 Chromebook kemarin, itu bisa kita gunakan untuk ekstrakurikuler komputer. Tindakannya apa saja? Mencari contoh nyata bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, mungkin bisa kita laksanakan dengan wawancara ataupun studi literasi. Langkah selanjutnya yaitu gali mimpi. Gali mimpi ini saya membuat 3 pertanyaan. Seperti apakah pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana rasanya apabila sekolah terwujud pembelajaran tersebut? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar sekolah tetap berpembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak? Di sini tindakan yang dilaksanakan juga ada 3 sesuai dengan 3 pertanyaan tadi. Intinya kita harus mau melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Bercermin Bapak Ibu, mau bercermin apa kekurangan dan kelebihan kita. Betul Pak Dul, introspeksi. Langkah yang keempat, J, jabatan rencana. Dari rencana awal tadi saya jabarkan menjadi 4 pertanyaan. Langkah apa saja untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid? Bagaimana teknis pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak? Apa hal pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan rencana ini? Dan berapa lama waktu untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan? Ini harus ditentukan timeline-nya, Bapak Ibu. Bagaimana teknis pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak? Dan apa hal pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan rencana ini? Dan berapa lama waktu untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan? Ini harus ditentukan yaitu A, ambil pelajaran. Dalam langkah ambil pelajaran, saya membuat beberapa pertanyaan. Introspeksi pembelajaran kita, siapa saja yang pernah menjalankan pembelajaran yang menyenangkan? Aktivitas apa yang membuat anak-anak senang? Situasi apa yang dibutuhkan untuk membuat rencana itu? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Dan apa daya dukung yang dari langkah yang terakhir ini saya hanya membuat 4 pertanyaan. Saya yang siapa saja yang bisa membantu saya untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini saya Chromebook kemarin itu bisa berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, komite, kepala sekolah, dan teman sejawat saja menjalankan program yang sudah disusun. Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan mewujudkan pembelajaran semuanya mungkin bisa kita laksanakan dan apa saja peran mereka di sini untuk
mewujudkan pembelajaran tersebut. Saya yakin. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar sekolah tetap komputer semuanya berpembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak. Di sini tindakan yang dilaksanakan juga ada 3. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya kita harus mau melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan, bercermin, mau bercermin apa kekurangan dan kelebihan kita. Terima Betul kasih. Pak Dul, introspeksi. Sudah Ibu Wanita yang telah menyampaikan Langkah yang keempat, J, visi-misi jabatan rencana. Dari rencana awal tadi saya jabarkan menjadi 4 pertanyaan. Langkah apa saja untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid? Bagaimana teknis pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak? Apa hal pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan rencana ini? Dan berapa lama waktu untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan? Ini harus ditentukan timeline-nya. Mencapai impian yang telah digagas oleh Ibu Nita. Mudah-mudahan impian tersebut ini nanti yang akan dilaksanakan dengan melaksanakan misinya di berbagai macam misi cara untuk mencapai impian itu, dan mudah-mudahan dengan adanya gagasan ide dari Bu Rita ini nanti juga bisa ditiru oleh teman-teman yang lain, sehingga dengan adanya berbagai macam ide gagasan untuk menuliskan visi misi per kelasnya, sehingga kami nanti juga akan melanjutkan untuk menuliskan atau cita-cita impian dari sekolah SD Bandung 1 ini nanti bisa maju ya, sesuai dengan tuntutan zaman. Karena yang sekarang jelas kita di era digitalisasi, kita di era komputerisasi. Ini yang amat penting dan juga perlu kita terapkan di sekolah kita. Termasuk juga skill anak-anak, karena untuk ke depan ini tidak hanya pengetahuan saja, ya, tidak hanya pengetahuan saja, tetapi yang sangat dibutuhkan adalah skill, keterampilan anak. Ini untuk masa depan anak, menyiapkan masa depan anak. Oleh karena itu, sekali lagi kami mendukung sekali dari apa yang menjadi gagasan Ibu Nita yang sebagai misi di kelas Bu Nita. Mudah-mudahan nanti visi dan misi ini nanti bisa diterapkan untuk di kelas lain ya, sehingga kami nanti bisa mengadopsi dari berbagai macam itu, nanti kita jadikan misi sekolah. Nah, mudah-mudahan impian yang kita lakukan nantinya ini sesuai dengan tuntutan masyarakat, sesuai tuntutan dengan anak-anak didik kita, sehingga kita betul-betul bisa menyiapkan anak didik untuk menyongsong masa depan. Demikian Bu Rita, kurang lebihnya mohon maaf apa yang saya sampaikan. Mari kita bergotong royong, bersatu padu untuk mencapai impian ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri